بسم الله الرحمن الرحيم. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Ibu darah manggu? Alhamdulillah. Luar biasa, Allah. Masya Allah. Dompet tamang dompet. Tapi ke 18 di infus dompetna kan kerap dia ke isi deh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah dengan kudroh. Non kudroh teh Bu, kuasa Allah. Wal irodah, non irodah teh Bu, kehendak Allah. Kita hari ini bisa berkumpul dalam kajian majelis taklim Muslimat An-Nisa. Berarti nu hadir ieu perempuan. Anu pameget cung? Abi nganggo ya. Berarti abi pangkasep tak. Gitu memang cek saya abi kasep. Walaupun bojoge kasep. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pagi ini seperti biasa nanti kita akan bahas satu tema. Temanya tentang berkaitan sesuai dengan hari ini. Ya, tepat tadi maghrib kita masuk satu Muharram. Makanya judulnya tentang bulan Muharram dan saum Asyura. Muharram dan Asyura. Itu kan sengaja ngebahas eta karena berkaitan dengan Muharram. Bagaimana menyikapi bulan Muharram? Di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah, surah non Bu? Ayat 36. Allah menyebutkan bahwa bulan itu ada 12. Ada 12 bulan dalam kalender Komariah. Komariah ada 12. Masehi juga ada 12, disebut Samsiah. Ayatnya Al-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasyhur indallah itsna asyara syahra. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah. Kapan Allah menyebutkan pertama kali 12 itu? Yauma khalaqas samawati wal ard, di saat pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sudah sejak dahulu bilangan bulannya sudah 12. Minha, diantaranya arba'atun hurum, ada 4 bulan yang hurum, yang haram. Ada 4 bulan yang haram. Jadi jumlahnya 14. Naon wae nu kaji jan? Kaji naon? Bulan Komariah. Muharram. Haras. Nah Januarinya kade. Kaji naon? Muharram. Kedua Safar. Katilu Julhijjah. Julhijjah mah kamari Ibu, atos Julhijjah Julqa'dah mah akhir. Tuh kan ningali kalender. Jumadil awal. Kayak hiji lah ulang deui. 1 2 3. Muharram. Kedua Safar. Jumadil. Rabiul awal heula. Rabiul awal, Rabiul sani, Rabiul akhir sebesaninya dami wae. 3 kalima Jumadil heula. Jojo Rojab, ampun. Jumadil awal, genap Jumadil sani atau Jumadil akhir, 7 Rojab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Julqa'dah, Peraku tak apa? Apalkeun. Ulangi deui.
Kaiji, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil, Rabiul Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, tuh 12. Hafal? Hafal. Dites saurang. Langsung kabur. Ya. Zulqa'dah, Zulhijjah. Kamari ibadah haji kan Zulhijjah. Terakhir bulan akhir. 12 Ibu. Dari zaman TK, taman kanak-kanak sampai taman teko, taman kolot-kolot. Pira gue tak apa. Kenaon. Apa teh gaji 2? Tuh, gaji 13. Apa teh gaji hafal? Sudah. Jangan berteman sudah. Tuh, muka kalender sih Ibu. Iya Pak, ini anu. Jadi penamaan bulan itu sudah ada sebelum Islam atau setelah Islam? Jadi penamaan nama bulan-bulan eta teh sebelum Islam atau setelah Islam? Tuh kan, di sini berbeda pendapat ulama ya tiga. Sebelum atau sesudah Islam? Cung sesudah cung. Cung sebelum. Tuh kan? Cung tengah cung. Lagi deh nya. Kita harus siap panarosan ya. Karena nanti akan berimplikasi kepada hukum. Hari penamaan bulan teh sebelum Islam atau sesudah Islam? Halo. Penamaan nama-nama bulan nu disebutkan Muharram, Zulhijjah, Zulhijjah sebelum Islam, sesudah Islam? Ayeuna nganamakeun Muharram, Safar, Rabiul Awal eta teh ti Islam atau bukan Islam? Berarti sesudah Islam sebelum Islam? Oh, kan ti Islam. Tadi nyebut sebelum Islam berarti bukan ti Islam itu. Kieu nya Ibu teh. Penamaan bulan teh ti Islam atau bukan Islam? Dari Islam. Dari Islam. Sesudah atau sebelum? Sesudah. Sesudah adanya Islam aya ngaran eta teh atau sebelum ada Islam? Sesudah. Jadi nu nganamaan Safar teh Islam sanes? Islam. Orang Islam atau orang Arab? Orang Islam. Tuh kan lieur. Matak we. Nu nganamaan nami bulan teh orang Islam atau orang Arab? Orang Islam. Aduh, kacau sih Ibu euy. Maka lieur. beli palinter tadi. Pinter aja. Ulangi deui sekali deui. Kamu dia teka jawab terus abi uwi. Anu menamakan nami-nami bulan tadi orang Arab atau orang Islam? Orang Islam. Berarti sebelum ada Islam ayat teh nami bulan eta? Ada sebelumnya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti orang Arab atau Arab. Kieu Bu, kan ieu mah aya bulan terus aya 12. Cuman nu nama anak Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, tah nu nama anak eta teh pertama kali saha? Orang Islam atau orang Arab? Orang Arab. Tuh kan jadi orang Arab, cai ge. Kumaha ieu teh? Astagfirullahaladzim. Kumaha ieu? Orang naon atuh? Orang utan lah. Jadi kedah diluruskeun Bu.
Jadi penamaan bulan-bulan itu sudah ada sejak Islam belum ada. Ulangi deh. Jadi penamaan nama-nama bulan itu sudah ada sebelum Islam? Ada. Dari Islam. Bukan dari Islam. Satu-satunya nama yang dari Islam itu Muharram. Yang dirubah, yang asalnya dulu bukan Muharram jadi Muharram. Dulu sebelum Muharram namina naon? Sofar awal. Jadi dulu teh Sofar teh aya dua. Aya Sofar awal, aya Sofar sani. Siga Rabiul awal jeung Rabiul sani atau Rabiul akhir sami wae. Jadi dulu teh Sofar awal, Sofar sani. Kemudian Sofar awal diganti jadi Muharram ku Nabi. Jadi nu namina digantos mangan hiji. Naon Bu? Muharram. Tos terang atau namanya terang? Tuh kan mata. Bu. Jadi dulu teh Sofar namina teh Muharram teh. Cuman datang dalil dari Nabi sebaik-baiknya abdolu, sebenarnya sebaik-baiknya saum setelah Ramadan, saum di bulan Allah Al-Muharram, yaitu bulan Muharram. Gitu disebutkan langsung sebaik-baiknya saum setelah Ramadan adalah saum di bulan Allah Al-Muharram. Mulailah sejak saat itu Muharram menjadi nama bulan pertama yang merubah yang asalnya apa Bu? Sofar awal. Sofar awal. Gitu. Eta pertarusan ke hiji. Jadi penamaan bulan sudah ada sejak dulu Bu. Sebelum Islam datang sudah ada. Mata kayak Ramadan kan di hari takene terus nganamian Ramadan. Nabi lahir berapa sih? Nabi lahir pada tanggal berapa? Nabi lahir tanggal yang terkenal di urang. Nabi lahir tanggal tuh. Nabi lahir 12 Rabiul awal. Saha nu ngaran namian? Kan Nabi nu can jadi nabi. Kan berarti sebelum Islam. Yang belum ada itu tahun dulu itu. Tahun kasabara hiji. Nah eta can aya matak harita mah tahun gajah. Can aya bilangan tahun kasabara hiji. Tahun gajah. Nah tahun gajah soalnya can aya tahun hiji, tahun 2, tahun 3, 2000 sekian belum ada. Tahun gajah. Nah tahun gajah bertepatan sareng penyerangan gajah, bukan taman safari Ibu kade. Bertepatan dengan ngali gajah kan. Siga orang mah hirah eta teh kajadianna pokona mah tahun galunggung lah. Tahun galunggung naon? Tahun berarti kudu galung. Jadi harita lamun can aya tahun mah pasti nyebut kita jeung nama. Tahun galunggung lah pokona mah. Gitu Bu. Ya, eta karek tahu. Jadi tahun itu hadir sejak zaman Umar bin Khattab. Tahun teh tahun hadir sejak Umar bin Khattab jadi khalifah. Sejak Umar bin Khattab jadi ada keperluan dalam pencatatan, penanggalan, kirim surat. Jadi dulu teh aya nu ngirim surat ke khalifah, bingung itu nu iraha surat teh. Nya namina mah aya Muharram misalnya teh, tapi teh Muharram nu mana? Bingung itu Muharram nu mana surat teh. Kan dulu mah surat teh kan bisa berbulan-bulan disampaikan teh beda jarak atunya. Tetiasa ngangge pos atau tetiasa ngangge WA kan berbulan-bulan sampai ke khalifah. Kan jadi pertanyaan, surat ini surat tahun kasabriji? Belum ada pentahunan. Mata cek umat kita bikin awal hitungan tahun. Iraha bagus teh ye. Kumaha lamun tahun teh dihitung sejak Rasul lahir, ditolak.
Akhirnya setelah beberapa pendapat, Umar diambil bagaimana jika tahun itu dihitung sejak Nabi hijrah. Sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Bale'en. Kemana? Dari Mekah ke Madinah. Lain Bale'en dah. Ibu mah jauh-jauh Bale'en dah. Sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Cigon. Dari Mekah ke Madinah. Sejak Nabi hijrah ke Mekah Madinah dietang tah tahun eta tahun hiji. Tahun Nabi hijrah disebut tahun hiji sampai ke ayeuna 1445 NT. Ditulis sejak kapan hitungna? Sejak Nabi hijrah ku Umar teh dietongna teh. Berarti sebelum Umar hijrah dihitung can? Tak aya hitunganna, disebutkeun tahun naon we, tahun gajah sesuai kejadian. Gitu nya tahun hijriyah disebut nate karena berdasarkan hijrah. Gitu. Dak poe diklaim oh itu nu Islam. Padahal sebelum Islam itu aya nama bulan mah gitu. Menyambut 1 Muharram di baheula ge tos aya kudu disambut-sambut. Teu kudu biasa we dah hari mah sama. Justru semakin bertambah tahun ibu teh semakin dekat maut. Semakin keung urang teh. Kulama dahaba ya muka, setiap pergi hari-harimu yang lalu. Kemarin hari Selasa pergi, sekarang hari Rabu. Dahaba ba'duka, pergi juga sebagian darimu. Di setiap berganti hari, berganti bulan, berganti tahun, berganti pula. Ya Bu, nikmat yang Allah berikan diganti oke. Semakin berganti hari dikurangan nikmat orang. Ibu teh semakin enak masuk tahun hiji 445 teh berarti sakedap deui. Kedap deui naon? Anjing pageto. Ya teh kudu diemutan, maka cek nabisna. Yang pertama kali dipelajari oleh orang beriman, baik laki-laki ataupun wanita, bagi wanita, yaitu keyakinan bahwa besok dia akan mati. Gitu Bu. Itu kudu dipelajari eta mah. Maut mah da bagi keung atuh. Walaupun abi masih muda. Ibu kan sudah muda. Gitu, deg-degan. Gitu Bu. Ninggal murang santri abdi nu kapungkur ku abdi diajar SD. Mingon kamari nikah di Cianjur. Ibu budak teh leutik keneh baheula teh nya. Nah nikah. Coba teh jeur hate berarti urang geus kolot atuh teh. Anu diajar di SD ojo nikah kamari. Ti Cianjur si budak teh leutik geus nikah. Kitu nya kan abdi teh selami teu uih ka pun jarang ka gumuruh kan abdi orang gumuruh kawitna. Terus selami teh ka gumuruh pas ka gumuruh budak anu ololeh teh ana geus garudu putra. Ieu budak sebarogan budak. Berarti abdi teh merasa sudah tua sekarang teh. Berarti ibu leuwih ibu teh sadar itu. Abdi we ngerasa sudah merasa sudah tua, komo ibu. Komo. Ajak Nabi kieu Bu cek Nabi teh cenah. A'maru ummati ma baina sitin ila sabin. Umur umatku itu sekitar 60-70 rata-rata. Wa qaluhum sedikit yang lebih daripada 70. Berarti rata-rata usia teh dibatas 6 sampai 70. Berarti lamun ibu terus kepala 6, kepala 7 ibu teh sakedap. Cung kepala 6 cung. Tuh, kan ngeri kepala 7. Oh, kan ngeri. Aduh, Bu. Enggal-enggal ibu sumbangkeun teh harta ka rumah tahfidz abdi. Leres Bu, abdi sok mikir, aduh ieu kumaha lamun urang mah. Tabungan akhirat. Kembali ke materinya. Tah, lalu penamaan bulan teh aya maksud. Kenapa Allah menyebut Muharram? Nah, Muharram. Nah, Muharram. Naon artina Muharram teh?
Muharram yang diharamkan, tuh jelas kan haram. Muharram yang diharamkan. Jadi aya Muharram, aya muhrim, aya mahram. Non bedana. Cing. Sesama yang sudah suami istri kan itu sama murid. Wah, kan? Lamun dibaca Muharram yang diharamkan. Lamun macana muhrim acan kela ieu kieu. Aku mau pok udah dipotong. Bade gepok muhrima orang yang melakukan ihram. Muhrim. Berarti nu ibadah haji atau umroh eta muhrim. Mata kedah ihram heula, ihlal ihram. Kenapa disebut muhrim? Karena orang yang ihram sejak saat itu yang dihalalkan menjadi haram. Disebut muhrim. Jadi sebetulnya nu cocok mah kalau kepada yang bukan muhrim, bukan muhrim tapi bukan mahram. Sanes mahram, sanes muhrim. Muhrim mah orang yang ihram. Di urang biasa nate bukan muhrim. Tuh kan? Iya. Nu laras bukan mahram. Muhrim mah orang yang melakukan ihram ke Baitullah teh anu ibadah haji atau umroh eta muhrim. Gitu Bu. Nu laras mah bukan mahram. Mahram teh yang diharamkan oge sami. Tapi dari hubungan ini nasab kan bukan mahram. Kan nasab mah diharamkeun ditikahi. Mahram teh orang yang haram ditikahi. Namanya mahram. Bukan muhrim. Muhrim naon? Bukan ihram. Muharram bulan yang diharamkan di sana untuk berperang. Disebut Muharram. Karena saat itu bulan Muharram bulan yang diharamkan plus diagungkan plus disucikan. Disebutlah Muharram. Jadi jangan tertukar antara muhrim, mahram sareng mahram. Gara-gara tidak belajar bahasa Arab jadi kacau teh. Sesuai dengan persepsi masing-masing gitu teh kayak itu teh. Ya. Ulangi deui. Jadi Muharram itu diharamkan berperang karena kebiasaan orang Arab dulu suka berperang. Maka kata Allah dalam Quran surah At-Taubah tadi ada 4 bulan yang hurum yang diharamkan perang, yang disucikan, diagungkan. Bulan anoe? Kaiji bulan? Kaiji bulan Zulqa'dah. Nuka 2 Jul, nuka 3 Muharram. Kaopat bulan Rajab. Ieu nu diharamkeun ya. Bulan 4 bulan yang diharamkan. 4 bulan yang disucikan. Bulan anu we? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sareng Rajab. Eta 4 bulan yang Allah sucikan. Tokengeng perang. Jul naon? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Heup 3 eta berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kan Zulqa'dah bulan ke-11. Zulhijjah bulan ke-12, Muharram bulan ke-1. Ujug-ujug aya Rajab. Rajab bulan ke-saberiji? Bulan ke-7 kan jauhnya. Dulu Rajab bulan ke-7. Dah gitu Bu. Ada 4 bulan yang diharamkan. Jadi di 4 bulan itu orang Arab tidak berperang. Mata kelamun aya nu bade mudik teh amanya mudik. Bade mudik. Orang-orang Arab yang tinggal di luar negaranya, di luar kotanya, dia baru bisa tenang pulang ke kampung halamannya jika di 4 bulan tersebut. Karena moal aya jami anu ngaganggu. Moal aya nu ngarampok, moal aya nu perang, moal aya nu anu di 4 bulan eta. Mata 4 bulan itu bulan yang diistimewakan. Bukan Ramadan. Ya. Ramadan mah nanti istimewa beda lagi. Ini mah istimewa karena dilarang untuk berperang.
Kenapa Allah menamakan Muharram? Karena diharamkan tadi. Itu. Ada lagi namanya Sofar. Kan ada Muharram, ada Sofar. Padahal Muharram, oke, asalnya tadi naon? Muharram teh asalna? Sofar awal. Nah, disebut Sofar. Kenapa disebut Sofar? Bukan Sapar, Kadek. Sofar, pakai sod. Di orang masuk bulan Sapar. Bukan Sapar, Sapar mah pergi jalan-jalan. Nyaba, sama Sapar. Sofar. Non Sofar teh? Sofar artinya kosong. Kosong. Ya. Kenapa disebut kosong? Karena dulu orang Arab kalau bulan Sofar itu biasa berpergian. Jadi si lembur teh kosong. Jadi biasa piknik teh bulan Sofar. Kayak ibu mau pada piknik bulan naon? Sofar. Ya. Dan dalam pemahaman orang Arab jahiliyah, bulan Sofar itu bulan yang dilarang kawin. Kalau kata sebagian orang jahiliyah, orang Yahudi mengatakan orang jahiliyah bulan Sofar itu bulan kawinnya anjing. Orang yang menikah di bulan Sofar rumah tangganya mual harmonis tapi harmonika. Gandeng pasti awake. Matak jararang narikah bulan Sofar mah. Moal aya gedung-gedung pernikahan, catering sepi di bulan Sofar mah. Adat jahiliyah. Ku urang ayeuna ku sebagian umat Islam anu teu faham karena hukum jahiliyah kapungkur. Karena umat-umat kafir kapungkur dianggap eta teh sami jeung ayeuna sok tinggal geus tong nikah bulan Safar malah petaka bahaya sangsara nu kitu teh di urang seueur sok ibu tinggal ayeuna bulan Muharram jeung bulan Zulhijjah kamari nu nikah teh di mana-mana seueur bulan Safar teh engke sabulan deui sok ngali kararosong untuk ibu lawan bae nikahkeun putra tuh incu bulan Safar ngarah-haradi di amplopna seueur. Jadi kuduna menikah teh bulan Safar plus minggu kahiji. Aman. Ya. Karena di sebagian orang masih kene tabu lawan menikahkan bulan Safar. Itu bulan Safar. Buka tilu bulan Safar tadi teh? Rabiul Awal. Rabi' teh artinya naon? Rabi' teh artinya musim semi. Musim berbunga gitulah di orang mah. Karena orang Arab saat itu menamakan Rabiul Awal pada saat itu kebetulan sedang musim semi, musim berbunga disebut Rabiul Awal. Musim semi yang pertama awal teh. Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, musim semi yang kedua atau musim semi yang akhir, Rabi' gitu. Rabiul Awal musim semi yang pertama, Rabiul Akhir Rabiul Tsani musim semi yang kedua. Terus Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Nang Jumadil Awal teh? Jumadil teh artinya naon? Jumad, beku. Jumad artinya beku. Jumud cicing wae si eta mah. Jumadil Awal teh beku. Nah beku karena saat itu udara sangat dingin sehingga beku. Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ketika pungkur orang Arab sangat menghindari berpergian di musim Jumadil Awal dan Jumadil Akhir bagi udara sangat dingin. Jumad baru setelah Jumadil Awal, Jumadil Akhir Rajab. Non Rajab teh bulan yang agung, artinya Rajab teh. Rajab karena di sana ada pengagungan. Gitu ya. Mengagungkan, menghormati. Tadi teh termasuk bulan yang diharamkan berperang. Ada yang mengatakan Rajab teh karena saat itu orang-orang Arab
menancapkan tombak-tombak dan senjata miliknya. Disebut Rajab, bulan agung. Terus Rajab naon? Sya'ban. Naon Sya'ban teh? Atus Sya'ban teh naon? Hah? Naon Sya'ban teh? Rawah, naon rawah? Sya'ban itu artinya bercabang, berpencar. Karena saat bulan Sya'ban ya banyak orang Arab yang berpencar. Berpencar. Ini berpencar tadi gue cek abi naon teh? Berpencar Ibu. Berpergian, berpencar untuk mencari air. Jadi bulan Sya'ban teh Bu disebut Sya'ban teh kan bercabang, berpencar. Si orang Arab teh nyari cai teh di bulan Sya'ban karena akan menghadapi bulan Ramadan. Bulannya sangat panas tuh. Itu nyambung Bu penamaan bulan teh. Lamun Ibu hafal sejarahna teh. Nah disebut Ramadan karena Ramadan itu bulan yang sangat panas sekali. Sidatul har, bulan yang Ramadan teh sangat panas. Bulan Ramadan, bulan Syawal. Bulan naon? Yang sama seperti tadi, Syawal itu artinya meninggalkan, pergi. Karena saat itu unta sedikit airnya, habis kepanasan teh. Dia menaikkan bulan menaiki amal gitu ya. Zulqa'dah, bulan untuk duduk. Qa'dah teh duduk. Zulqa'dah, bulan di mana orang-orang Arab tidak bepergian karena persiapan ibadah haji itu. Nyambung kan? Zulqa'dah teh duduk. Cara ricing di baru Mina dade magi tidak berpergian mau persiapan ibadah haji. Baru Zulhijjah. Non Zulhijjah teh bulan yang memiliki ibadah haji. Zulhijjah. Itu penamaan 12 bulan asalna teh. Sudah tahu atau baru tahu? Astagfirullahalazim. Tenang. Ayeuna terang. Ayeuna karena bulan Muharram ya. Ya Bu. Jadi bulan Muharram itu termasuk bulan naon teh? Bulan yang hurum, diharamkan, diagungkan, gitu. Kenapa? Kanal muslimun, kebiasaan orang-orang muslim pada waktu dulu yu'azzimun, mereka suka mengagungkan ashar hurum, 4 bulan yang hurum ini, gitu. Ya ada 4 bulan disebutkan. Kenapa? Naon boga lakon Bu? Kenapa bulan Muharram diagungkan? Karena di bulan Muharram ada ibadah saum yang disebut saum naon? Asyura. Asyura. Saum naon Bu? Asyura. Dan bulan Muharram ini jangankan umat Islam, orang-orang non-muslim pun ikut mengagungkan. Jadi orang-orang kafir pun ikut mengagungkan. Seperti orang musyrik. Ada orang musyrik yang saum tanggal 10 Muharram. Orang Yahudi, justru orang Yahudi yang pertama kali saum 10 Muharram. Karena 10 Muharram itu bertepatan dengan pembebasan Nabi Musa dari Fir'aun. Eta namina tanggal 10 Muharram. Terus orang-orang Syiah, sekte Syiah yang ngaku Islam padahal kafir, kan Syiah juga 10 Muharram. Cuman orang Syiah mah bukan dengan saum. Disebutnya 10 Muharram hari kesedihan, bulan sedih. Nah, karena bertepatan dengan terbunuhnya Husain, matakna memukul-mukul sendiri, melukai sendiri di Karbala. Di Bandung seueur Bu, harita abdi pantas musir nu karadi itu. Sareng Ustaz Atian Ali. Ya di Kauluyaan pernah, di Sidolik pernah, kemudian di Jalan Kembar, markas Syiah. Jadi memang diagungkan, tapi salah pengagunganna. Orang Syiah mah dimukul-mukul. Aya orang Nawasib. Nawasib teh orang Khawarijnya. Ta eta mah nu benci ahlu bait. Wah, pesta-pesta lawan 10 Muharram teh.
Jadi beda-beda tapi menganggap mulia. Aya oge orang-orang kejawen kan Muharram oge. Nya orang kejawen gitu nya. Nah orang kejawen teh kumaha? Wah tumpeng. Aya anu non mencit kerbo bule teh geuning. Munding bule kerbo bule Kiai Slamet kapukur namina teh. Kemudian di kumaha? Dipencit si huluna dialungkeun ka laut ke persembahan Nyi Roro Kidul. Cek Nyi Roro Kidul teh nah cenah urang dibere huluna hungkul. Mana dagingna gitu kan. Aya oge tapak bisu mengelilingi keraton sambil tidak berbicara. Itu di 10 Muharram. Tapi beda-beda cara mengagungkannya. Gitu tah. Ibu termasuk yang mana mengagungkannya Ibu? Nah, maka kita mah cara mengagungkannya itu dengan cara saum. Saum Senin, saum Asyura. Non dalilna kata Rasul, Abdalus siyam ba'da Ramadan sahrullah al-Muharram. Sebaik-baiknya saum seabdol-abdolnya, bukan seabdol-abdolnya, saum yang paling utama setelah saum Ramadan adalah saum di bulan Allah ini. Bulan Muharram. Dia disebutkan teh bulan Allah. Kakaraeun Nabi nyebut bulan Allah. Ka bulan lain mah teh nyebut. Ka bulan Ramadan pun Nabi belum pernah nyebut bulan Allah. Tapi syahrul Ramadan langsung. Tapi ka bulan Muharram mah bulan Allah, saking ditekankeun saum di bulan Muharram. Bulan Allah kan mulianya. Kitabullah, kitab Allah. Masjid Baitullah, rumah Allah. Kan penyandaran teh berarti ada keutamaan di sana. Kadang-kadang Allah mengistimewakan orang, mengistimewakan kitab, malaikat. Nah, ini mengistimewakan nama bulan. Sebaik-baiknya saum adalah saum di bulan Muharram, wa abdulus sholah, dan sebaik-baiknya sholat ba'dal faridah, setelah sholat wajib adalah sholatul lail, sholat malam. Sebaik-baiknya saum setelah Ramadan, saum Muharram. Sebaik-baiknya sholat setelah sholat wajib, sholat malam. Tuh, itu dua amal yang jangan pernah dilewatkan. Itu senabu. Ya. Apakah saum di bulan Muharram teh sabulan full atau tidak sabulan atau hanya Asyura hungkul? Sabulan full atau Asyura? Asyura atau sabulan full? Asyura. Karena ada yang ngomong sabulan full saum. Gitu. Padahal Nabi dilarang, tidak boleh saum berturut-turut selain saum Ramadan. Aya nu ustaz tuh berpendapat juga boleh harus saum sebulan full. Bahkan ada hadis dhaif, siapa yang saum di akhir Zulhijjah dan saum di awal Muharram, dia telah menutup akhir bulan dengan saum dan mengawali awal bulan dengan saum. Dia telah menutup akhir bulan dengan saum, mengawali awal bulan dengan saum. Anu kitu hadisna teh. Padahal hadisnya dhaif, jangan diamalkan. Tidak ada amalan saum kecuali saum Asyura. Dia punya saum Asyura. Disebutna Asyura. Non Asyura teh Asyura 10. Tadi dina hadisna teh sebaik-baiknya saum, seutama-utamanya saum setelah Ramadan, saum di bulan Allah, bulan Muharram. Bukan satu bulan, walaupun Nabi menyebutkannya semuharram. Maksud nama naon? Disebutkan satu bulan, nu dimaksud sebagian tesadayana. Ya Nabi teh ngamaksudkeun hiji bulan, tapi dimaksud sebagian. Gitu. Saum naon? Saum Asyura. Asyura itu dengan kalimat asyirah. Asyirah itu artinya 10. Maksudnya naon? 10. Asyaratun 10. Asyirah hari ke-10. Asyirah. Kemudian digentos tah si asyaratun asyirah teh
ku hamzah asyura'u, maka disebutlah Asyura untuk mengagungkan hari ke-10 itu. Jadi diagungkan sebenarnya lil mubalaghah, untuk mengistimewakan, mengelebih-lebihkan dan mengagungkan. Gitu. Tah eta. Kata Ibnu Abbas, ma ra'aitu nabiyya yataharra siyam yauma faddalahu ala ghairi ila hadal yaum. Tidak pernah Nabi menyengaja, memaksudkan, merencanakan, ya, memprioritaskan saum yang lebih beliau prioritaskan selain saum ini. Dua saum, kata Nabi, kata Ibnu Abbas, Nabi itu suka saum Ramadan hari ini dan saum Asyura. Dan inilah saum yang lebih baik setelah bulan Ramadan. Jadi ibu, lamun aya uleman pas bertepatan jeung tanggal 10 Muharram, kumaha? Kumaha, tetap saum atau buka? Saum atau buka? Uleman ya Bu, di gedung. Kumaha ya? Makanya ngite teman deket nungulem teh di gedung, teman deket nungulem nanti. Terus di gedung nanti aya jupa-jupa, aya mie kocok, batagor, empal gentong, bakso tahu, segala lah makanan teh. Kumaha tah? Tetap saum atau uleman? Jupa-jupa ibu ya. Empal gentong. Tetap saum teh. Ibu bakal hadir lah kalau uleman eta? Hadir. Makan moal? Nah moal. Apana saum? Lamun ibu pas kararesan pas saum Asyura aya anu hajat, ibu tetap kewajibannya bukan makan, tapi hadir. Ayo ibu benar, Ustaz, ini abi teh bingung. Kumaha Bu? Ibu teh aya uleman tapi ibu teh saum Asyura. Kumaha cek Ustaz, mending kena saum mending ka uleman. Naon hubungan Asyura? Kan teu aya nu bentrok antara ulama di saumnya. Tidak ada kaitan yang bentrok. Ibu naon masalahna? Nya amun abi ka itu teu makan kan lebar sebenarnya. Atuh eta mah beda deui bab atuh. Jadi ibu mempertanyakan bab dahrun. Bab dahrun terang. Bab daharna ieu kumaha ieu? Ya, kewajiban kita itu hadir. Adapun makan itu mah terserah ibu, dek makan heung. Henteu oge berarti ibu mengudag pahala syura. Nya. Ngan lamun ibu tetap hoyong saum tapi ulama teh seueur tuangan, ibu boleh meminta kepada yang punya hajat hoyong dibungkus gitu. Beres. Silakan. Ibu teh pas salaman ya ngabisikeun kana cepilna, abdi nuju saum yos teh dibungkus. Boleh ibu ngomong gitu kan hajat, teu isin mah. Nya, silakan. Boleh teh cenah abdi bungkus. Kalau orang yang puasa, kalau ada undangan itu harus buka, katanya biar menghargai orang. Iya, betul. Dua katanya pahalanya. Iya, pahala nggak ada, bukan pahala dua, pahala. Pahala niat saumnya ada. Niatnya. Kalau saumnya sehingga saum Senin Kemis, saum ayam mulbid kita. Silakan, lebih baik dibatalkan. Ini pernah dibahas kemarin. Lebih baik dibatalkan. Karena membuat orang senang itu lebih baik. Tapi kalau saum Asyura, ibu kan bergolak dalam hati. Silakan, yang ibu milih mana? Jadi tong sampai jadi beban gitu. Seolah-olah saum Asyura wajib. Cuman jika ibu ingin mendapatkan keutamaan saum di bulan Muharram, kalau bisa gitu ya, Nabi biasa memaksudkan, merencanakan saum teh Nabi bulan Muharram selain bulan Ramadan. Direncanakan, ai siga saum Daud, saum Sangkewe kadang tidak direncanakan kumaha mangkewe. Aya undangan moal saum lamun teu saum gitu. Ai Nabi mah bulan Muharram sok dimaksudkeun, diutamikeun, diprioritaskan.
Gemalam buka nya tetep dia dapat pahala niat saumna, tapi teka bagian pahala saum Asyura. Niatna kade lain pahala saumna. Oke, imah tinggal bade saum aya we uleman. Niatnya hungkul. Ini kan terbiasa gitu. Kan pahala mah tergantung amal. Walaupun setiap niat baik pasti ku Allah dihargai, tidak akan pernah loh menyia-nyiakan niat yang baik. Siga ibu niat tahajud ke wangi apiteh tinggal bade tahajud kasihangan wae. Hete pahala tahajudna teu aya tahajud mah pahalana mah ngan niat baikna aya pahalaan. Berarti unggal poe ibu mah niat teu kudu tahajud. Niat heula. Gitu ya Bu ya. Niat. Gitu. Jadi tetap amal yang Allah lihat. Gitu ya. Kemudian dulu kata Nabi, amaro bisyami yaumu Asyura. Allah memerintah kita saum Asyura karena waktu dulu itu saum Asyura adalah saum yang wajib. Di sebelum ada Ramadan, saum Asyura teh saum wajib hukumna. Sebelum ada bulan Ramadan wajib. Terus kata Nabi, falamma furida Ramadan, ketika bulan Ramadan diwajibkan, kata Rasul baru sunnah ayeuna mah kana man syaa soma wa man saa aftar. Sok ayeuna mah boleh nu hoyong saum nu alim sok we buka. Tuh, jadi sunnah kan? Ibu mun hajat beban banting mikiran pahala geus ibu mah saum we tong mikiran pahala tahun hareup pahala mah aya deui. Lamun beban mikiran makanan jeung pahala gitu ya. Jadi Nabi sedang mengajarkan silakan sekarang mah mau yang saum yang enggak. Dulu mah wajib, sekarang mah sunnah. Gitu ya. Bahkan sebagian sahabat pun ada yang tidak saum. Nah, supaya tidak dianggap wajib. Gitu. Ya, jika sujud tilawah gitu nya. Kan sunnah muakkadah. Dan sewaktu-waktu Umar teu sujud. Dipertanyakan ku sahabat lain teh, nah teu sujud, padahal kan ayat sajdah. Cek Umar naon? Enggak we enggak mau cenah. Umar mah cicing aja, alim sujud abi mah cenah. Supaya tidak dianggap wajib. Gitu nya. Tadi urang mah kadang-kadang lamun naros ustad aya teh wajib sunnah. Sunnah alhamdulillah untung sunnah. Nah, untung sunnah teh nanya teh bukan untuk melakukan, tapi untuk tidak melakukan. Ustad itu wajib sunnah. Sunnah alhamdulillah untung sunnah euy cenah. Itu ngalakukeun. Lalu jadi bimbang ragu mah jalmi anu biasa ngalakukeun kebaikan. Jadi sok hayang we bertamah we kebaikan teh. Jika ibu-ibu diulam orang botram bu dinten abdi dinten Kemis kebenaran. Aya nu keukeuh saum. Ibu buka Senin Kemis mah tiap minggu ge aya. Ulaman abdi moal tentu tiap minggu aya botram siga kieu. Akhirnya dia buka. Karena Senin kuat maksud abdi teh supaya jangan sampai ke gitu tah. Kecuali lamun saum tadi teh Asyura ini terserah tah. Tapi da ibu-ibu di masih gana mah rajin saum jadi bakal nge-manage kayaknya waktu dari sekarang. Kemudian timbul kenapa saum Asyura ditambahan di tanggal 8. Jadi tasyu'a nya tasiah teh 8. Tasyu'ah teh. Lalu tasyu'a saum ke-9. Da ieu teh kasusna teh ketika Nabi menerima informasi itu dari para sahabat. Kata Abdullah bin Abbas, hina shoma Rasulullah yauma Asyura wa amara bisyami. Ketika Rasulullah saum di hari Asyura bersama para sahabat dan Rasul menyuruh para sahabat saum di bulan itu, di saum itu, di hari itu. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inau yaumun tu'azzimuhul yahud wan nasara. Ternyata sebenarnya ya Rasulullah, orang Yahudi dan Nasrani pun saum di tanggal 10 ini. Kumaha urang ieu? Apakah kita tidak menyerupai orang Yahudi dan Nasrani? Gitu kan? Apakah kita tidak menyerupai orang Yahudi dan Nasrani? Padahal kan
Cek abdi nya secara logika manusiawi ya, bukan berdasarkan dalil. Cek abdi tuh naon bedana geus bae nya Bu, beda ieu kitu nya. Itu mah carana beda, orang mah beda gitu kan. Karena memang bukan deh orang Kristen pun sok saranaum aya saumna Yahudi ge sama. Orang Ausir komo ngomong orang Kristen anu jalur Advent gitu Bu, ingat teh aya Advent gitu kan. Kumaha maksudna Advent gitu teh kumaha maksudna? Orang Kristen Advent mah kadang-kadang teu makan babi. Ya. Tidak makannya bernyawa, terus hari Jumat tidak boleh naon? Jumat Agung teh abi nembe oh geuningan orang Kristen kieu. Itu pernyataan orang Kristen anu jalur Advent. Kan beda-bedanya. Oh, persen. Ayo ibu-ibu. Bu, silakan orang Kristen. Bu, silakan minum. Ustaz abi mah saum. Nah saum. Kristen tapi saum. Saur ajeuna teh, Ustaz abi mah saum cenah. Para Kristen. Gitu. Da abdi cenah kapungkur nuju Islam keneh rajin saum Daud cenah. Cik si ibuna tah. Hah? Berarti murtad ieu teh gitu. Nuju Islam keneh rajin saum Daud tak abi teh ruah jadinya astagfirullahalazim. Sakitu rajin saum Daud pindah agama. Komo urang nauzubillah moal urang mah. Moal urang. Berarti aya orang Kristen anu saum. Nah, sahur sahur para sahabat, ya Rasulullah, kenapa saum kita, saum Asyura ini sama dengan saum mereka? Mereka pun saum, mereka pun mengagungkan bulan Muharram ini, Asyura ini, tanggal 10 Muharram. Mendengar Rasulullah pernyataan sahabat, Rasulullah teh nggak mau kita teh sami. Mata cek Nabi teh perihal janggut, cukur kumis supaya ngabedakeun jeung Yahudi niatna mah jeung Nasrani. Kita akhirnya kan sepabelit nu jenggotan jeung nu kumisan teh. Gitu. Tapi ada tujuan dari syariat itu. Maka kata Rasulullah sebenarnya faidakan al-mukbil. Nah, maka jika tahun depan kita saum lagi insyaallah gitunya. Sumna al-yaumut tasi, kita akan mulai tanggal 9 saumnya. 9 10. Jadi Nabi itu mengatakan lamun tahun hareup urang dek saum deui, urang saum di tanggal 8 ayeuna mah. Untuk apa tanggal 9? Untuk membedakan dengan orang Yahudi jeung Nasrani. Disebut tasyu'ah. Gitu. Jadi saum pembeda ngabedakeun. Tanggal 9 can kasorang Nabi kabujeng ngantunkeun falam yatil amuk bil hatta tufiya Rasulullah. Tahun depan belum tersampaikan, Nabi keburu meninggal dunia. Tapi tetap ku para sahabat diamalkan karena sudah diucapkan sunnah qauliyah teh ya teh. Ayat yang mengatakan sunnah hamiyah, sunnah keinginan Rasul, walaupun belum dilakukan tapi terus diucapkan, terus dicita-citakan hamiyah. Maka orang saum di tanggal 9 Tasu'a Asyura. Seandainya ibu teu bisa Tasu'a Asyura, teu bisa tanggal 9 jeung tanggal 10, tanggal 10 na hungkul. Entong tanggal 8 na hungkul. Karena anu ku Nabi dilakukan mah tanggal 10, ieu mah tanggal 10 teh tanggal 8. Tilabik. Jadi adanya tanggal 9 itu untuk melengkapi tanggal 10. Ieu mah entong tilabi. Ya, jangan terbalik gitu ya. Tanggal 10-nya aja. Kalau bisa dua-duanya bagus, 9. Kalau nggak bisa 9 10, tanggal 10-nya yang kita pilih, bukan tanggal 9, karena 9 itu untuk membedakan. Kita sangat tidak suka kita sama dengan orang kafir yang di sana ada kaitan dengan ibadah, dengan akidah, nggak boleh sama. Kudu beda we pokoknya sama orang mah. Tong sama jeung mereka. Kecuali dalam urusan dunia mah teh naon kata Nabi, antum a'lamu. Kamu lebih tahu urusan dunia kalian. Tapi untuk urusan yang kaitan dengan ibadah jeung akidah, wayahna eta mah kudu lakum dinukum waliyadin. Abi mah punten ya Bu nya.
yang bisa anu beda pendapat jeung Nabi mah biasa upami ngarayakeun hari yang menurut Nabi bagus atau bersejarah selalu dirayakeun jeung saum atau ibadah tertinggal. Nabi ditaros, kenapa engkau saum hari Senin? Taros, karena itu adalah hari kelahiranku. Tinggal. Karena hari Senin adalah hari kelahiran. Jadi Nabi mah merayakan hari bersejarah itu dengan naon? Dengan ibadah. Tuh, nya. Jadi Nabi mah ingin bersyukur terus dengan ibadah. Kita jabunya supaya orang teh merayakan semua yang kita anggap besar itu dengan ibadah. Bukan dengan ikut-ikutan kerbau. Tuturut mundi. Terlepas dari perbedaan, ya. Ini mah pendapat pribadi berdasarkan dalil-dalil. Gitu Bu. Jadi ternyata ini Nabi tidak sempat saum di tanggal 9. Gitu. Kumaha lamun tanggal 11 saum? Boleh itu? Aya nu nyanakeun hadisna tapi dhaif. Itu matak abi mah lebih condong ke 9 10 tos 11 tekedah. Karena nu hadis sahihna nu di hadis riwayat Imam Muslim cek Nabi tanggal 9-nya. Walaupun ada beberapa ulama yang membolehkan tahun 10 sebagai pembeda dengan seorang Yahudi. Gitu, tergantung pendapat beberapa ulama, ada yang mengatakan demikian. Gitu. Dan yahtamilu amroini ahaduhuma, artinya hadis ini mengandung dua kemungkinan. Ya, yang intinya itu Rasulullah ingin membedakan, hikmahnya adalah bahwa menggabungkan hari ke-9 dan hari ke-10 supaya membedakan dengan orang-orang non-muslim. Maka Rasulullah bersabda, "Sumu yauma Asyura," saumlah kalian pada hari Asyura, "wa khalifu fil yahud," maka saumlah kalian, bedakanlah dengan orang Yahudi, "suhumu qablahu yauman," saum sebelumnya, ya, saum sebelumnya satu hari, atau saum ba'dahu satu hari. Tak iya kan ayat katanya. Ayat nu kieu teh. Boleh 11. Jadi tak ini dalil yang boleh 11. Kata Nabi, saum sebelumnya sehari, wasum ba'dahu atau saum setelahnya sehari. Bisa 9 10 atau 10 11. Eta hadisnya nu ieu, hadis riwayat Imam Ahmad. Cuman dina kitab Taqribut Tahdhib jeung Tahdhibut Ta'dib, hadis ieu teh dhaif. Anu sebelum saum, setelahnya saum. Cek para ulama dina kitab Taqribut Tahdhib tentang rijalul hadis, tentang para perawi hadis. Kenapa? Karena dalam hadis itu terdapat seorang rawi periwayat hadis yang bernama Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila Al-Ansori. Kitunya si eta teh bager, soduk, jalmi eta nu ngariwayatkeun hadis eta teh ngan sayul hifdi, jelek hafalan. Jadi ku para ulama teu diangge, bager mah bager kan, nu ngariwayatkeun teh lemah hafalan. Sayul hifdi, jelek pisan cenah hafalan teh, bisi salah. Gitu. Terus kata Imam Ahmad, ya hadisna teh guncang, idtirob, banyak diperdebatkan anu hadis ieu teh. Berarti yang menyatakan 10-11 di sana ada kedoipan. Walaupun ada yang menganggap sahihnya, silakan eta mah 11 kan abdi mah ningali keterangan dua kitab ieu bahwa kita mah cukup dengan 9 10. Nu ngaregeuregeun. Lamun aya nu ngambil nu 11 berarti nganggap hadis ieu sahih kitu we. Ngan tina kitab Taqribut Tahdhib, tapi mereka banyak yang menganggap si rawi teh para periwayatna yang bernama tadi jelek hafalan, gampang poho gitu. Kan hari kitu mah urang jadi ragu itu bener ti Nabi lain gitu, hari jelek hafalan mah gitu. Jelek hafalan. Ya. Itu kenapa ada istilah saum setelahnya. Apa keutamaan saum Asyura? Naon keutamaana?
Kata Rasul, yukafirus sanatal madiyah. Jika engkau saum di bulan Muharram tanggal 10, itu sama dengan menghapus dosa-dosa setahun yang telah lalu. Ibu dibersihan tahun lalu. Ibu gaduh dosa teh? Nyesok atau saum amun rumaos mah. Ya, saum Arafah mah 2 tahunnya. Belakang dan ke belakang dan ke depan. Kan kamari orang tahun Arafahnya. Kan saum Arafah kamari orang nya karek kamari pisan. Ayeuna Asyura padahal geus teu kudu saum sebetulnya namanya. Da orang Arafah setahun yang akan datang di hampura gitu ya. Tidak seperti itu dalam dalam menilai hadis itu gitu. Jadi entong sampai dipahami secara dangkal seperti itu. Maksud nama di sana ada pahala yang sangat besar yang bisa menjaga diri kita dari perbuatan dosa dan menghapus dosa-dosa. Maka tetap walaupun kamari saum Arafah, orang yang bersemangat beramal soleh mah tetap saum Asyura pun pasti bakal dilaksanakan. Entong dietang-etang, kamari kan nggak saum, satuan harap mah orang mau saum deui gitu. Tidak seperti itu. Jika jami sholat di Masjidil Haram, pahala itu seberapa kali lipat? 100.000 kali lipat. Mata ke sholat di Bandung mah. Dan geus punya pahala. Nah, teu siga kitu ibu memahami hadis mah. Buktina Nabi oge orang yang paling mulia tetap menjalankan semua ibadah. Gitu. Itulah keutamaan bulan Muharram. Gitunya. Itu Bu, ada pertanyaan sebelum dibubarkan oleh Bu Ketua? Silakan. Dan kalau tidak bisa saum tanggal 9-nya, Asyura aja tanggal 10. Kan untuk membedakan dengan saum Yahudi berarti dibolehkan saum yang 11-nya. Iya. Kalau tidak bisa tanggal 9-nya, cukup tanggal 10. Jika ibu ingin tanggal 11-nya, tadi teh cek Nabi teh berbedalah dengan orang Yahudi, saum sebelumnya setelahnya. Eta hadis teh. Cuma di hadis eta doif masalahna teh. Matak abi mah cukup lamun teu tiasa tanggal 9, tanggal 10. Nah, itu tidak beda jeung orang Yahudi. Tidak bisanya kita tanggal 9 karena ada alasan. Dan kita pun sudah berniat ingin berbeda dengan Yahudi gitu. Jadi dina istilah usul fikih mah mala yudraku kullu, sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara sempurna, la yudraku kullu, jangan ditinggalkan semua. Lamun teu bisa 10 kan teu saya sempurna minimal tanggal 10 naung. Adapun yang tanggal 11 di sana banyak perbincangan. Ada anu ngabolehkeun, anu nganteukeun. Kan lamun masalah banyak perbincangan kitu mah mending keneh secara pribadi mending ditinggalkan gitu. Lamun nya hadis doif, lamun sahih pasti ku abi diamalkeun. Lamun sahih. Kan di sini dina 2 kitab eta kan dijelaskeun rawi nasahan namina, sanu doifna jelas pisan. Wallahu a'lam. Silakan. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada itu ya, ada postingan-postingan gitu ya di WA bahwa ada doa di awal tahun dan akhir tahun. Apakah itu ada dalilnya? Doa awal atau akhir tahun itu tidak ada dalil. Yang ada itu doa awal bulan. Doa awal. Ibu terus ngadoa tadi awal bulan. Nah, lamun masuk awal bulan baru, tapi sok ngadoa Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Robi wa rabbukallah. Sekarang eta tara. Itu setiap awal bulan. Setiap masuk waktu maghrib atau awal bulan lah pokoknya ayeuna teh bisa. Sekarang masih bisa. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Robi wa rabbukal. Tuh pendek gitu. Jadi doa awal bulan mas selalu ku Nabi didawamkan. Sedangkan doa awal tahun tidak ada dalil satupun yang Nabi pernah membacakan doa awal tahun atau akhir tahun. Yang ada mah awal bulan yang tadi. Jadi ketika setiap Nabi melihat hilal awal bulan, ya supaya banyak uang. Ente itu.
setiap bulan. Setiap awal bulan. Tapi bulannya bulan naon? Bulan Komariah, bukan bulan Masehi nya. Bulan Hijriah. Sehingga ayeuna tah Muharram. Tadi baca kedah nanti Ibu maca teu? Nah, eta kan Ibu doana bagus, Bu. Namun diterjemahkeun ya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal Islam. Bil yumni wal iman. Ya Allah, jadikanlah hilal bulan ini, jadikan bulan ini menjadi suatu keamanan dan keimanan untukku. Wassalamati wal Islam, menjadi keselamatan dan keislaman untukku. Maksudnya tadi dijaga Islam teh, yang selamat terus di dunia teh. Terus Robbi, Tuhanku, wa rabbukallah, dan Tuhanmu adalah Allah. Doanya bagusnya? Bagus, antara di amal. Saat awal bulan, biasa lebih utama tadi maghrib. Kalau maghrib tadi nggak sempat, akhirnya kan masih tanggal 1, masih bisa. Allahumma ahillahu tadi. Kan saya sudah pernah share di YouTube aya nih. Ya. Ustaz, kalau misalnya tidak bisa puasa, berhalangan atau apa, terus amalan apa aja yang Ibu, misalnya gimana? Ya, bagus. Bukan Muharram itu kan bulan yang diagungkan, disucikan, diharamkan. Ada keterangan bahwa di bulan Muharram pun sangat ditekankan untuk memperbanyak amal. Jika ibu nggak bisa saum karena ada halangan tanggal 10-nya, ya misalnya ada palang merah Indonesia, ibu bisa melakukan amal yang lain, perbanyak yang lain, amal soleh, sedekah, saum yang lain di hari yang lain, saum naon, saum Senin Kamis, saum Ayyamul Bid lah kan nanti bisa gitu. Tidak terbatas saum Muharram kalau saum Muharram terhalang oleh satu hal, kata uzur syar'i. Jadi bahkan kata sebuah pendapat ulama, kalau melakukan maksiat di bulan Muharram, dosa nanti dikali lipat. Pahalana, oke, lah melakukan kebaikan dikali lipat lebih besar di bulan-bulan biasa. Ada yang berpendapat demikian. Berarti bulan Muharram pun harus ditingkatkan amal ibadahna, gitu inti nama. Tidak sebatas saum mungkul tanggal 10-nya, tapi amal lain ditinggalkan. Jadi banyak peluang amal selain saum, baca Quran, sedekah, infak dan lain sebagainya. Gitu, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ustaz, Muharram berkaitan dengan momen hijrah. Muharram berkaitan dengan momen hijrah. Penanggalan nama Muharramah berkaitan dengan tadi. Kan ada momen Rasulullah itu kan hijrah. Ya, Muharram berkaitan hijrah karena kebetulan waktu itu Umar menghitung awal tahun Hijriah itu berdasarkan hijrahnya Rasulullah. Jadi kaitan dengan hijrah itu karena penetapan awal tahun itu, gitu. Ya walaupun tidak keliru, tidak salah, walaupun ada orang yang mengatakan jadikan Muharram itu bulan kita hijrah. Padahal hijrah mah kan cuman terjadi saat itu Rasulullah kebetulan. Tapi kita mah hijrah harus setiap saat, dari buruk menjadi baik, dari maksiat kepada taat, dari salah jadi soleh. Tidak terbatas bulan Muharram mungkul. Ya, Ibu kan ayatnya Bu, amazing Muharram. Masihan ke anak yatim, ke panti-panti itu bulan Muharram. Ai bulan lain tadi palire. Karena beranggapan bulan Muharram bulan yang amazing, yang luar biasa untuk bersedekah ke anak yatim. Tak syukur teh Bu. Anu amazing Muharram ngajajar diusapan bulan Muharram teh sedekah. Tidak hanya Muharram. Jadi di bulan-bulan lain itu banyak anu sama. Banyak yang membutuhkan. Gitu. Cuman di sana Muharram ada keistimewaan dibanding bulan lain. Tadi tanya ibadahnya dikali lipat atau ada saum Asyura. Sakitu atas mengatas Mang nama Dewi ya. Cukup Bu ya, nggak ada lagi pertanyaan.
Siap. Boleh. Kita kalau mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya dengar yang menjawabnya waalaikumsalam, padahal tulisan waalaikumsalam. Takutnya di tulisan umumnya selalu waalaikumsalam. Ya, Ibu. Dina bahasa Arab yang salah satu ciri nate kudu aya salah sawios. Kudu aya tanwin atau alif lam. Lamun assalam alif lam, berarti aya tanwin. Tapi lamun salam, kok berarti tanwin. Salamun. Salam berarti teh salamun asalna teh. Lamun assalam berarti waalaikumsalam berarti salamun. Waalaikumsalamun tulisanna teh. Tapi lamun waalaikumsalam berarti tulis teh assalamu. Dua-dua teh sami, assalam sareng salamun. Intina teh waalaikum, semoga ke atas kalian salamun, keselamatan. Keselamatan. Tapi lamun waalaikumsalam, semoga atas kalian keselamatan yang sudah ditetapkan oleh Allah itu. Jadi dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Waalaikumsalam ente menyimpang di hartosna. Waalaikumsalam pun tidak menyimpang. Cuman yang paling utama mah lamun ngajawab waalaikumsalam. Seandainya waalaikumsalam pun tidak salah, bener, karena di Quran pun aya malaikat ngajawab salamun alaikum. Dina surat-surat tingali teu aya asa alif lam. Salamun alaikum bima sabartum, disebutkan kepada penghuni surga keselamatan atas kalian dengan sebab kesabaran kalian. Kan salamun, berarti salamun eta manaon? Teu ngangge alif lam. Dua-duanya boleh. Nu lepat mah justru bukan menjawab salam kebanyakan. Nu lepat mah justru mengucapkan salam. Ngajawab mah bener, waalaikumsalam bener. Waalaikumsalam itu lebih bagus gitunya. Nu salam justru pas mengucapkan assalamualaikum, tah kayak itu salah. Assalamualaikum, ngomong gitu. Kum, salah. Karena kumnya pendek, tidak ada kum yang panjang. Assalamualaikum pendek. Kumna kan pendek. Nah, aku ibu dipanjangkan. Assalamualaikum. Punten. Nah, justru nu lepat bang nu ngucapkeun salah dipanjangkeun. Ya. Ieu salah saha? Ibu nu salah mah. Pas ngucapkeun salah. Yang ngajawab mah rata-rata itu salah. Justru pas mengucapkan banyak salah, mengucapkan salah banyak salah. Itu ya Bu ya? Sami-sami. Jangan dijawab. Kalau Ibu jawab waalaikum, gitu aja, nggak usah pakai salam. Atau ibu oke. Gitu. Assalamualaikum, yes, gitu. Kita kudu gitu. Atau waalaikum, ya. Gitunya. Cek punya. Terus 11:30 teh karaosnya. Bu karaos teh? Karaos bisa. Kita karaos Pak Ustaz, Karaos. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan pagi ini, duha ini. Mudah-mudahan yang disampaikan jadi ilmu bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ibu semua diberikan kesehatan, diberikan umur yang barokah, selalu dijadikan hamba-hamba Allah yang istiqomah sampai husnul khatimah.
Kenapa istiqomah itu berat? Karena yang ringan itu istirahat. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.